Jadi how's life? Udah direkam? Udah. Mantap. Udah. Hai geng, Assalamualaikum. Salam. Ini agak oke ya, kita 2 days a row. Itu seru tapi yang kemarin nggak gua upload sih. Ya bodo amat lah. Soalnya suaranya kecil. Kalau Ya. ini udah Bener ya? Apa. udah. Ini kan kita dalam rangka pemanasan. Yoi. Dalam rangka perjuangan kelas, Pak. Cing. Gua tahu sih personal lo SJW kan, cuma nggak dari beat pertama juga sih. Lo persona itu. Perjuangan kelasnya dikontekstualisasi, Pak. Oh iya. Iya. Nanti dibahas lebih lanjut. Biar gua kasih konteks dulu ya. Siap. Jadi ini masih ngobrol-ngobrol, balik lagi 2-3 bulan terakhir banyak hal yang mengalihkan distraksi pikiran kita. Tapi kembali kami dari Biasa Project ingin menekankan atau mengingatkan kepada anda semua tetap fokus dan tetap jangan terpengaruh. Iya. Bahwa masalah utama yang harus kita fokuskan adalah Sambung. sambung. Tetap kepak. Itu dong. Kan seni menjaga jarak. Salam 3 jari. Seni menjaga jarak sampai kita sampai kita bukan mendapatkan ya. Sampai terrekognisi. Intinya perjuangan kelas supaya debu masuk sini, Pak. Debu tayamum tetap harus dicari. Cari. Itu jendela kita buka terus makanya. Iya, Debu itu ekses ekses yang paling minim, Pak. Iya. Targetnya jangan debu dong. Oh iya, ya Allah. Targetnya jangan debu dong. Angin. Bener sih gantungin mimpi setinggi langit tuh ini, aduh. Iya. Mimpinya kayak biji besi nih. Itu kayaknya. gimana? Kelas gimana tadi itu? Perjuangan kelas. Saya kan ketinggalan kemarin tuh. Jadi gini, Bang. Dengan semakin cakepnya situasi hari ini, Wih, ya kan? cakep banget. Segera- Cakep gak sih? Cakep ya? Cakep. Gila. Semlohe. Semlohe anjing tuh klasik banget anjir. Yoi. Semlohe, oke. Iya, kan Empuk, kental, kenyal tapi nggak bisa dipegang. Semlohe. Oh nggak bisa dipegang. Iya, iya. pejal, Pak. Pejal. Pejal soalnya kayak lu nangkep belut di sawah. Oh iya. Iya kan? Pejal. Pejal, dia lompat-lompat Iya, gitu, ya kan? Sekarang itu bukan cuman apa ya? Kan kalau telur udah katanya. Telur kan disesuaikan loh, Pak ya, disesuaikan. BBM baru kemarin disesuaikan juga. Baru kemarin disesuaikan. Ini tarif tol juga mau disesuaikan. Tarif tol mau disesuaikan. Gara-gara? Gara-gara BBM naik. Wah, memang belakangan, Pak. Enggak. Itu sebenarnya make sense. Ya. Gua kasih nih make sense-nya gimana. Kasih Dim, udah kejauhan nih. Gua kasih yang malu pada nih ya. Narasinya apa ya? Ya, Coy. Tol itu gunanya buat apa? buat mobil. Menghubungkan, connectivity. Kayak Nokia ya. Karena itulah kan tol itu nggak ada yang di tengah-tengah keramaian. Ya. Iya kan? Ada di Jakarta ya. Iya nggak, maksud gua kan bukan di pemukiman gitu. Lingkar luar gitu-gitulah. Udah sih, biarin dulu ngomong. Iya, sebelum iya. lu iya. Sebelum jadi Hyde Park nih. Tol itu kan nggak cuma masalah fisik infrastruktur, Pak. Benar. Ada operasional, Benar. ada yang menjalankan
operasional tol itu. Persis. Nah. Operasional naik karena BBM Dan jangan lupa lagi orang-orang yang menjalankan itu kan dia butuh transportasi dari tempat tinggalnya ke tol. Jadi saat BBM naik, ya wajar dong harga tol juga naik. Iya. Atur. Masuk Pak Jaka. Pokoknya demi kepak mas saya iya. Iya, saya sih gitu. Iya. Jadi emang nggak boleh terlalu jauh, jangan sampai serempetan kayak di kilometer 50, Pak. Iya, jaga jarak, jaga jarak. Iya, iya benar. Johnny, papa. Data bocor no papa. Ya kan? Ya. Gimana itu perang? Nah, jadi kan ya Perjuangan kelas. tadi kan udah Ntar, izin. Perjuangan kelas apa perjuangan keles nih? Perjuangan kelas, kelas. revolusi gitu. Iya. Ya itu tadi data bocor, BBM alhamdulillah udah disesuaikan, telur dan sebagainya. Semuanya sesuai, Pak. Sesuai. Skenario kan. Betul. Bener nggak? Betul. Nah, ini kan kita ini sebagai apa namanya? Kalau kita main game, ada yang punya gamenya kan. Betul. Jadi Ada kalau user. Ada yang punya gamenya, yang punya aplikasinya, Pak. Ini aplikasi. Nah, Developer. perjuangan kelas itu soal menang game. Soal kita gain something di dalam sebuah permainan. Achievementnya gitu Iya, ya. Pak. Dapat Jadi ya. ini mah jangan dihubungkan sama revolusi, Aduh, sama enggak. yang jauh, Pak. Ini mah skoci. Kalau Bapak udah tahu kan kapal rada oleng ya kan. Iya. Cari selamat gitu. Nah, itu perjuangan kelas, Pak. Oke. Gitu. Kelas-kelas CS cari selamat. Iya. Iya. Ini orang yang biasanya podcast cari selamat lagi nggak datang sih. Podcast cari aman. Cari aman. Nggak cari selamat ya, aman aja. Karena yang mungkin sebenarnya keselamatan itu ada di narasi besar yang terus diriran, Pak. Iya. Sambo. Di sana kita harus lihat. Kalau gue sih yes. Aku sih yes. Jadi mungkin kita terdistraksi dengan banyak hal sehingga kita luput dari narasi utamanya. Kalau kami tetap sih konsisten bersama Bapak Listio Benar. untuk terus mengawal ini, Pak. Betul, Pak. Memang tugasnya pengawalan kan? Iya, benar. Tapi sepi. Hah? Sepi, Pak. Yang penting kan dikawal, Pak. Mau rame mau sepi. Sepi gara-gara BBM naik jadi sepi, Pak. Iya. Oh iya, pengawalan butuh bensin, Pak. Itu naik nggak itu? Nggak. Kalau itu parameternya nggak di sana. Nggak di sana beda ya. Parameternya makin banyak nggak operasi lantas. Gua agak jauh dikit. Tuh. Ngayomi. Di situ Pak parameternya. Karena kan kadang nih dari DPR itu kan turun surat doang, Pak. Ya. Iya kan? Anggaran tahun bla 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 untuk kantor A Nah terus itu siapa yang nyediain? dari pusat, dari DPR, dari itu. Dari sono. Dari sono. Iya, wah ada sebelah sono lah ya. Dari sono. Iya. Setiap tahun anggaran turun kan? Turun. Turun ininya apa namanya? Bukan apa namanya? Bukan nota dinas atau apa namanya? SPJ. Bukan dari untuk anggaran ini, anggaran Kupon bensin. misalnya untuk yang di Dharma Wangsa nih. Ya kan turun tuh tahun 2022. Memo. Ya memo Anggaran apa gitu. iya ini anggaran ketok palu anggaran Iya. kan dibagi tuh untuk sini. Dan dana belanja habis pakai Iya siapa? kan nanti Dana belanja. cari-cari kan April kan. Iya. April atau Maret April kan cari-carinya kan. Ini Bang Dimo masih tetap di koridor peraturan nih. Iya. Koridor peraturan, Pak. Biasanya tuh barang di luar udah. Iya Pak. Iya. Jadi Maret April itu nanti sekitar Mei nyampe suratnya. Suratnya nyampe ini. Bapak harus denger nih. Suratnya nyampe Pak. Lu penting eta dulu, Pak. Isinya itu nota dinas. Isinya tadi nah. 86 laksanakan. Nah. Urusan ke KPPN entar dulu. Belakangan, Pak. Belakangan. Ada apa kagak ke KPPN juga entar dulu. Betul. Nah, itu termasuk perjuangan kelas, Pak. Itu termasuk perjuangan kelas. Itu perjuangan kelas. Kan Bapak tadi bilang, April nyampe suratnya nih ke dinas kan? Ya. Suratnya.
Nyampe. ya kan? Tapi kalau Tapi kan di situ karena kita dimodalin surat, terjadi perjuangan kelas, Pak. Ada yang diketok, assalamualaikum. Nah, ini ada hubungannya sama kakak asuh dan adik asuh itu nggak? Ngerti nggak maksud saya? Perjuangan kelas Gue itu. masih meraba-raba nih perjuangan kelas di artinya apa deh. Artinya ya ke SPBU, Nah, bawa surat, Pak. Dapat bensin. Bawa kupon. Sekarang udah kupon udah hilang. Mending tuh kupon ada, Pak. Iya, udah nggak ada, Iya, Pak. kadang-kadang cuma Kalaupun ada. assalamualaikum aja tepuk selero, tenggang Iya. rasa maksud saya. ya kalau praktek itu ya itu terjadi ya, praktek itu ya. Iya. Itu Enggak, terjadi. maksud saya tuh itu upaya kreatif mengatasi situasi. iya, Itu iya. perjuangan kelas yang dimaksud. Iya, kayak Supaya nggak makin berjarak aja, Bang. iya. Betul. Kalau gua tuh menangkapnya kan untuk memenuhi yang harusnya disertai oleh surat, karena Iya. cuma turun surat, ya akhirnya untuk memenuhi itu bikin kegiatan akhirnya, Pak. Itu Iya itu. Kegiatan Kan gini, kenapa disebut perjuangan dinas luar kelas, kan Pak? maksud lo? kegiatan-kegiatan di perempatan-perempatan. Iya. Iya, dinas luar. Ya, Itu swasta itu kan itu ya. Gue tahu sih definisinya makin jauh nih, Pak. iya dari kemarin Lagi dalam-dalam banget, Pak, susah Enggak, dimengerti. kalau saya tuh gini, Pak. Kenapa kok pakai istilah perjuangan kelas? Karena sebenarnya itu kan ya kreativitas aja sederhana. Iya. Loh, enggak. Surat turun sampai perempatan. Iya. Iya kan? Tapi duit turunnya di tengah, Pak. Itu biasanya Iya, kadang nggak nyampe tengah, Pak. kadang nggak nyampe tengah. Nah kan berarti kan ada jarak. Iya. Ada jarak kelas, Pak. Jadi yang di bawah yang berjuang kelas. Berjuang untuk menggapai itu. Bukan menggapai. Bukan. Nggak Ini bisa mau- digapai. Iya. Supaya ini dari jaraknya segini nih. Dia minimal Mengurangi gap. Iya, mengurangi gap, tapi sumbernya horizontal. Nah, supaya dia beti-beti sama atasnya. Iya, Beda tipis. Itu, Pak. Cuman agak melebar nih barang ya kan. Karena bayangan yang di bawah ini tadi, Pak, nggak mungkin naik jet pribadi. Betul. Nggak mungkin. Masuk, Pak Dimu ya. Masuk. Jadi perjuangan kelas ini ada di mana-mana, Pak Dimu. Iya. Ada di kita yang nyari debu tayamum. Banget. Ya. Parah. Ada di aparat yang juga Padahal Indonesia tuh hujan terus ya, tapi kita nyari debu tayamum. debu tayamum, Pak. Ya kan? Tapi emang agak rumit sih karena saking seringnya hujan, debu hilang, Pak. Itu, Pak. Itu, Pak. Akhirnya ngalir ke Saya tempat yang curiga jauh. ada yang Seringnya punya hujan. ember gede banget, Pak. Nggak seringnya hujan, jebol bendungan banjir. Iya sih. Tapi banjirnya di kampung sebelah. Iya, banjirnya di sono-sono aja. Itu ada yang nampung, Mu. Banjirnya ada yang punya lapak gede bet. Oh, daerah-daerah Senopati, daerah-daerah sono lah pokoknya. Gitu, Pak. Oke. Nah, balik lagi tadi teman-teman. Iya. Jadi sebagai yang memperhatikan setidaknya memperhatikan inilah ya, media lah ya. Iya. Teman-teman kan membaca Pas nih, temen-temen dua tuh. membaca apa sosial media, Twitter atau minimal baca portal Detik ataupun 9gag lah kalau 9gag tuh sumber berita. gitu kan gimana nih ngelihat narasi-narasi ya. Narasi-narasi yang berputar gitu. Apakah perasaan aja atau emang tambah kasar sih gitu narasi-narasinya? Ini nih. Ini Pak Jaka sih yang harus masuk nih. Nggak, jangan lupa udah nggak jaga namanya. Oh iya. Joko, Raden Mas Joko. Kremet. Kremet. KMT Joko Prasetyo Sulaksono. Iya. Gimana Mas Joko? Saya sih kalau yang terbaru ini terbaru banget tadi baru di-share sama salah satu sahabat Pejaten. Sahabat Pejaten. Mantap. Sahabat Pejaten. Mantap. Iya. Kan itu tetanggaan juga kan. Sama sahabat Pejaten. Saya lagi tertarik apa yang akan terjadi dengan wanita emas, Pak. Akankah dia jadi wanita perak atau jadi wanita tembaga? Emas itu kan era masyarakat apa? Kan udah nggak relevan, dia di Republik 1. Udah. Nah, setelah dia
diangkut oleh Kejagung, akankah dia jadi wanita perak atau wanita tembaga atau malah wanita besi? Tapi emang kenapa sampai diangkut? Maksudnya semengancam apa gitu? Itu sih menarik sih. Itu menarik saya menarik sih itu. Menarik sih. Ini sampingannya nih Pak ya, sampingan nih. Kalau yang sampingan nih, kan si wanita emas ini ditenggarai sampai pisah sama suaminya Pak. Jauh sebelum ini. Apa hubungannya? Hubungannya karma Pak. Nyakitin suami, akhirnya ditangkap. Oh, kesana. Ini obrolan WhatsApp aja sih. Iya, gogon jatuhnya ini mah. Gogon. Iya. Gosip underground. Iya. Gogon. Ngeri Pak ini. Sebenarnya itu bagus ya buat nama podcast ya, gogon. Gogon, gosip underground. Underground. Ngeri Pak. Gue maksud gue tuh, gue tadi pengen ngarahin nih orang jadi korban. Iya. Tiba-tiba ada yang ngebales, terus ya gitulah kalau selingkuh sama dari suami begitu jadinya. Nah, Jauh. Saya nggak ngarepin itu Pak. Itu Tapi kayak narasi itu acceptable. Narasi itu diterima. iya, bukan hanya acceptable, itu established banget emang ada kejadian ya. Ya nggak, maksudnya narasinya jadi kesana gitu. Ini terjadi karena karma. Bukan masalah law enforcement, bukan masalah pembungkaman gitu. Gue tuh sampai baru tahu cerita itu dari dia ngomong, habis itu gue search. Ada kejadian ternyata. Iya, jadi maksudnya itu jadi ya, jadi apa? Remeh-temeh. Iya. Remeh-temehnya itu jadi dominasi gitu. tar dulu Pak. Nah, Tar ini. dulu ini, Bapak ini udah mulai keluar ya dari Dari- prinsip-prinsip norma-norma ya. Apa gimana nih perselingkuhan kok remeh-temeh Pak? Norma-norma sosial itu yang membentuk sebuah bangsa Pak. Iya, Iya. bangsa yang begini. Saya begini. Apa ya. Jadi jande Pak si emas ini. Udah salah itu. Salah ya? Udah salah hidupnya itu. Iya. Nah, Dituduh pelakor. Ketua Umum Partai Emas Hasnaini Muin ngamuk. Dia bukan pelakor. Kok jadi ngomongin pelakor? Itu kan. Gue juga kenapa gue baca barusan ya. Nah, balik lagi. Nah, balik lagi. balik lagi. Berapa kadarnya kira-kira hal itu akan mendistraksi publik dari narasi Sambo? Nah, kan cukup jauh sih ini. Maksud saya effort demi effort terus Lakukan ya. dilakukan Pak untuk mengalihkan sebenarnya. Dan kita harus tetap mengawal Betul. bersama Bapak Listio. Betul. Betul. Jadi kami bersama Bapak Listio. Gue sih punya firasat dari awalnya, emang awalnya itu dibiarin, dipelihara narasi ini karena kan ada banyak hal tuh di samping kiri kanannya kan, Ya. dipelihara. Oh iya, yang terbaru Bapak tahu? Yang Undang-undang energi terbarukan akan segera. Oh, iya. Itu luar biasa Pak. lagi mau ini kan, mau di Demi 2 juta mobil listrik. apa namanya, mau di pleno kan. Jadi sih itu barang. Jadi Itu barang. terus Bapak kita diundang ke satu forum yang biasanya forum itu diisi sama eksekutif, maksudnya pengusaha-pengusaha di New York Forum Business. Sebentar saya cari beritanya. Luar biasa Bapak kita ini, Oh. opung kita. Jadi kita pakai sumbernya ini detik. Jadi nggak diundang sama forum businessman Pak. Benar sih. Biasanya yang datang ke forum itu dia sendiri yang ngomong. Para pebisnis ya. Para pebisnis. Nah ini balik ini. Nih, dapat kesempatan, nih judul headline-nya ya. Ya. Jadi teman-teman nanti pendengar setia ini Biasa menarik, Project menarik. dapat kesempatan buka bursa AS Luhut. Biasanya eksekutif selebriti dunia. Jadi opung
LBP berkesempatan untuk menekan bel pembukaan di New York Stock Exchange. Gawat. Gawat, Pak. Gawat ini. Go international ini, Pak. Nah, itu. Ini. Nanti kita masuk ke sana. Iya. Tapi ini dulu. Kan ini feelingku kan awalnya drama Sambo ini berlarut-larut kan karena ada di timelinenya itu ada beberapa hal yang masih bisa nutup nggak, gitu kan? Tutupin kan gitu. Masih bisa nutup nggak? Tutupin. Udah hampir semuanya ketutup nih, ya kan? Yang disuruh nutupin, aing nutupan wae, iraha eureuna kan gitunya. Ya, Nah sekarang ini kan dalam fase, hai ngayang eureun euy, gitunya. gitu kan? Iya, iya. Pakai nikmir ya, Iya, iya. dengan Nana dan segala macam gitu kan? Iya, iya, Nah, iya. terus kira-kira sebenarnya kalau kita ngomong relevansinya gitu, ini publik tuh lebih tersorot di sisi kan, maksudnya banyak hal yang bersangkutan sama kepentingan publik nih, harga-harga naik, BBM naik segala macam, tapi kan fokus nih mengawal narasi ini ya. Publik tuh sebenarnya lebih fokus di part of scene-nya mana sih? Pembunuhannya kah? Pembunuhan ajudan kah? Gitu. Itu kan dua hal ya. Iya. Terus apa namanya, perselingkuhan kah gitu, atau ada kan makin kiri kanannya kan makin banyak Itu. Nah kira-kira publik itu sebenarnya lebih penasarannya di bagian mana sih di scene itu gitu, di apa, di cerita itu gitu. Akhlak. Masalah akhlak ini. Selesai Pak. Enggak, kalau gua nanya. Jadi gua nanya ke ngobrol keluarga aja sih di biasa kan obrolan warung kopi ya Bang ya. Iya. Om, kira-kira gimana nih urusan Sambo? Jawaban Om gua itu sebenarnya jawaban yang mungkin bukan common Bang, tapi publik itu Ke situ. ke situ. Jawabannya itu gini. Ya, namanya polisi nembak polisi di rumah polisi, ngelapor polisi. Ya udah kita dengar aja apa kata polisi. Ngerti nggak? Makanya itu ada, kalau komen kayak gitu tuh sebenarnya ada trust issue. Itu sebenarnya Bang. Jadi dibuktikan sebenarnya Bapak Listio luar biasa. Setelah dia menggas Sambo, digas nih, dijalankan prosedur, Iya. dibuka, Bapak Listio dalam satu rapat ngomong trust publik ke kita tinggi. Benar sih, Pak. Ini kalau coba deketin ke kepak lagi Bang. Iya, ini gua mau coba nih, Pak. Iya ini agak jauh. Agak ini agak mulai apa ya? Gue takutnya tukang bakso nyampe di sini. Iya. Tukang baksonya nggak nyampe bunyinya. Iya, itu tang tang gitu nyampe ting ting. Enggak. Kalau itu tuh menurutku masih komentar orang-orang yang mencerna ini dengan ini ya, lebih ini. Enggak, terlalu dalam itu. Terlalu dalam menurutku. Kalau enggak, maksud gue sampingan-sampingan yang muncul setelahnya, kayak misalnya kejadian di kamar itu, Iya. atau apapun itu kayak polesan yang mulanya dari sana sebenarnya. Polisi nembak polisi di rumah polisi, ngelapor polisi. Ya udah kita dengar aja apa kata polisi. Iya paham, tapi menurutku tuh masih oke. Jak, Gue nyebut polisi dalam satu kalimat banyak banget loh barusan. Aku tuh ngomongin yang lebih simple dari itu kayak gini nih. Ada banyak hal nih, minyak naik ya kan, Oh, banget. telur naik gitu kan, terus BBM naik gitu. Mitoha orang ngomong ke Ferdi Sambo. Wah gitu. Karena itu yang maksudnya. penting. Itu tuh. Bahkan maksud gue kalau kita mau lebih dalemin ya, sebenarnya ngomongin Ferdi Sambo itu kan potensi gede. Coba kalau lu pikir ya, selama ini gogon-gogonan itu kan udah ngomongin kemana-mana, tapi kayaknya belum ada kasus segede ini yang jadi santapan publik, jadi menu publik beneran dibahas ya. Iya. Kalau dari dulu kan biasalah bapak-bapak di warung kopi ada cerita-cerita ini. Nah, buat gua persoalannya bukan cuma masalah mana yang harus kita fokuskan antara BBM, Sambo dan yang lain-lain ya. Tapi bagaimana kita membicarakan Sambo itu sendiri itu problematik. Ketika pun kita fokus, menariknya adalah tadi kenapa gua bilang akhlak ya.
Itu karena kita fokus pada soal kekejian. Hmm. Kita fokus pada kekejian itu termasuk soal kejahatan moral ya. Maksudnya entah apalah yang terjadi dengan Oh ini oral udah balik ya, soalnya orangnya udah pergi. No. Ini gue ngelihat itu tuh masalah. Termasuk misalnya bagaimana Joshua dibunuh. Nah, ngerti nggak maksud gue kekejian ininya. Tapi kita nggak ngelihat aspek struktural yang menurut gue penting, yang keredam di isu itu, ya kan? Misalnya soal harus gimana institusi Polri pasca ini. Ini bukan cuma soal Pak Sambonya doang ya. Tapi gimana ini kan maksudnya ngungkap sesuatu yang lebih. Tapi aku rasa itu bergen terakhirnya Polri mungkin. Jadi maksudnya oke, silakan dipakai isu ini untuk nutupin yang lain, tapi yang itu jangan diutak-atik ke situ gitu. Mungkin nggak tahu ya, tapi ini kan kadang gua ngelihat ini gogon. Iya gogon. Dan kita fokus di situ, fokus ngebahas kayak wah ternyata ini gini ya, ternyata ini LGBT ya, ternyata ini AU. Oh iya sempat muncul juga itu ya. Masih muncul. Iya kan kalau kata itu yang menarik di mata publik kan. Iya itu maksud gua. Iya, ngerti gak sih maksud gue? Padahal kan ada hal kayak misalnya. Jadi sekarang kan kita ngikutin Sambo, tapi kita tidak semengikuti itu sebenarnya. Kita cuma ngikutin cepretan yang nggak jelas dari sinetronnya. Kita cuma ngikutin. Kan ada pepatah bijak Pak. Kalau jurnalis di Amerika, kalau investigasi atau apa selalu pakai istilah follow where the money go. Iya. Kan nggak pernah dibahas Pak. Itu istilah ekonom sebenarnya. Gue lupa yang ngomong, tapi itu ekonom untuk ngegambarin situasi 98 waktu itu. Follow the money. Iya, mau 98 kartel lu follow where ngomong. the money go. Yeah. Tapi kan nggak ada yang membicarain itu. Kita sibuk soal ya bahwa ada kejahatan ya di situ, tapi ya satu hal. Yeah, belum lagi kita ngomongin pilihan-pilihan isu yang lain. Kalau menurut gue setiap orang sekarang punya kejebak pada bubble-nya masing-masing sih. Ada yang lagi hobi ngomongin dukun, ada yang lagi hobi iya kan itu ada banyak banget gitu. Nah ini. Jadi emang cuma dua itu isunya sebenarnya. Sambo satu, sulap merah satu, udah dua itu isunya cuma dua sebenarnya. Ente kadang-kadang. Enggak nih kita alhamdulillah nih ketemu menyambut saudara kita dari Pulau Lombok, datang jauh-jauh dari NTB. Ini the good side of NTB ada di sini. The dark side gimana? The dark side-nya ada di Marga Satwa. Pokoknya jangan ditemenin kalau yang itu ya. Temenin yang ini aja. Gimana nih? Mas Dani. Ini nama paketnya Dani. Oke Mas Dani. Gimana Mas Dani? Nyet nggak NTB banget, lalu tuh NTB banget ya. Tapi dia nama paketnya Dani. Oh gitu. Dia udah pesan nama gue Twitter. Kalau panggilnya Dani bang. Enggak gitu juga. Oke. Bang. Saya nanti mengambil popularitasnya Ahmad Dhani nanti. Dia udah nggak Populer loh. Oh, Iya. populer ya. Sampai harus banting bas lu kemarin. Thomas. Oh. Jadi gimana Bang Lalu nih, gimana kata Bang Lalu apa Bang Dani ini kita sepakati ya. Lalu. NTB banget ya itu. Iya. Tuh nggak bisa lepas dari lu dah. Nama lu tuh nunjukin dari mana lu datang. Akarnya. Mandalika. Jadi gimana nih Bang Lalu, menurut Bang Lalu benarkah isu-isu yang atau narasi-narasi yang sedang dibangun hari ini itu sebenarnya untuk ngalihin kita dari isu atau dari narasi yang sebenarnya harus diselesaikan? Kalau ngelihat sosiologinya orang Indonesia, sosiologi. Nggak apa-apa, gue udah bilang lu the good side of NTB ya, udah. Sosiologinya orang Indonesia. Ini teori awam saya bilang ya emang kita tuh nggak pernah terlalu
apa namanya fokus pada isu yang substantif dari dulu. Kenapa itu? Ya, karena kita kalau kata ERK efek rumah kaca orang Melayu emang cengeng melankolis. Jadi ketika ada sebuah mendayu-dayu. Jadi kalau ada drama, melulu. ada sinetron, drama, drama apalagi dalam realita. itu suka banget. Wah itu gue yakin organik, ini bukan by design. Bukan by design. Bukan ya? by design. Oke. Dan momentumnya kebetulan. Nggak, kalaupun by design, yang ngedesain tuh ngerti banget bahwa orang Indonesia tuh Melayu. Oh iya. Gitu kali ya. Saking ngertinya dia bingung cara keluarnya. Kalau menurut gue sih itu. Gua mah percaya sama orang yang gendong Indonesia sama Pak. Percaya gua. Kita udah bingung cara keluarnya. Ya mungkin jalannya keluar tuh ya dengan narasi-narasi kayak go internasional gitu ya. Bisa. Atau ya kan terlihat nih kayak sedemikian rupanya kita yang orang Melayu menganggap ya kalau bahasanya Haikal tuh postkolonialisme lah ya, mental postkol gitu ya. Sedemikian rupanya kita menganggap internasional itu wah, bahkan sampai Opung juga Neken bel. di Nenway. Itu kan sama aja kayak neken bel di ini ya, di mana? Bursa Efek Jakarta. Di BEJ gitu. Tapi ya dan lain sebagainya BI lah, Bursa Efek Indonesia lah. Ya dan lain sebagainya gitu kayak. Biasanya itu selebriti dan eksekutif. New York lagi kan. New York. Lagi New York Fashion Week. NY. Ya kan. Kalau kita dapetnya Citayam Fashion Week. Ya maksudnya lagi seperti itu. Nah, Iya. tadi menarik Kelly kayak udah banyak mau ngomong gitu. Ada Iya. apa dengan international? Ayo, Kel. Internationalnya gimana? Keluarkan SJW lu, Gal. Segede-gedenya. Nggak tahu ya, tapi Jangan ini kalah kan dari ada Mbak Nana. satu apa ya, gue tuh kadang-kadang ini sebenarnya agak tetap ya agak Subjektif. bukan subjektif sih, tapi ya secara subjektif ini sih personal aja. Iya. Agak sebel gitu kalau melihat bagaimana Tugas SJW itu nggak apa-apa. Good. kalau bagaimana kita merayakan internasionalisme ini. Ya. Gue kalau Bang Dimo kan tadi jauh arahannya ya sampai ke Opung gitu ya. Kalau gue mulai dari hal yang kecil, lu nyadari nggak sekarang tuh banyak konten kreator Indonesia yang dapat apresiasi dari luar, dan awalnya mungkin sesuatu yang organik ya, kayak dulu tuh ada gitaris keren tuh Alif Bata sampai sekarang sih. Terus Rich Brian ya kita tadi ngomongin. Nah itu mungkin organik karena memang dunia semakin tanpa boundaries itu kan, orang jadi bisa ngapresiasi. Tapi lama-lama orang-orang yang reaction konten kreator kita itu menyadari betapa orang Indonesia tuh gampang banget ke attract ketika ada orang Indonesia yang di reaction Sama luar. Akhirnya sampai ada beberapa YouTuber luar itu yang khusus nge-reaction konten-konten Indonesia. Betul. Karena emang itu kayak Munculin subscribe yang banyak banget dan like segala macam lah itu. iya, jadi kayak Maksudnya exposure-nya gila-gilaan. saya ini butuh banget gitu ya berarti ya. Apa Yoi. namanya Melankolis, Melayu bos. iya, dan kayak Jadi Melayu Melayu plus poskol lengkap. cakep. Iya. Nah, sampai itu ternyata nggak cuman di wilayah awam ya, kayak misalnya konten kreator atau apa. Tapi tadi misalnya kegiatan-kegiatan kayak gitu kemudian menjadi semacam dalam tanda petik pencapaian. Oh iya. Terus kan alhamdulillah Pak Jokowi pernah diliput Times, pernah diliput. Iya. Terakhir sama siapa tuh ya, lupa gua tuh. Yang Financial Times. Financial Times. Apa? Hidden success. Gitu-gitu. Sukses. Berarti susah tuh nemuin ya Pak. Susah diumpetin soalnya. Hidden bos. Lu kalau main game tuh udah harus ngabisin yang Ini apa namanya depannya dulu. apa kalau nama Easter egg gitu. Gila. Easter egg kalau di game ya. Iya. Gila. Gitu. Karakter yang di hidden itu. Sekarang bahkan kan gue suka banget badminton, Mu. Oh iya. Dan suka nontonin YouTube badminton gitu karena trik-trik keren gitu ya. Sekarang tuh orang-orang Korea itu nge-reaction
Hendra Ahsan nge-reaction Kevin Gideon. Karena orang Indonesia tuh gitu Iya. langsung Iya, over proud ya, over proud. iya, terus gue kayak Nasionalisme. Bro. aduh kok jadi iya itu mungkin ya. Karena mungkin kebanyakan diajari kita tuh tanah dan airnya subur. Iya, negerinya makmur. Makmur gitu kan. Terus iya. yang dibanggain alamnya, Pak. Yang mana bukan kerjaan lu. Iya. Yang bangganya harusnya Tuhan kan. Betul. Jadi jarang kali ya. Nanti nggak maksud gue kayak nggak ada kayak apa kayak gitu. Jet, gue nggak nih, lu jangan jadi filsuf. Kita minta lu jadi SJW. Enggak, emang itu concern gue. Oh. Kenapa orang segitu Kegelisahan ini Pak. segitu Ini nggak SJW banget bang. Belum. Nanti belum. kenapa? merinding gue ngelihat kadang-kadang tuh kayak ngelihat orang komen-komen. Kadang-kadang lu cuma pengen nonton reaction orang aja, terus ternyata pas lihat baca komen-komennya, oh my god. Oh, komen itu the best part kalau di 9gag. Kadang postingnya apa di komennya lebih indah, Gue bingung ngejelasinnya, ada komen-komen itu. lebih worthwhile buat Komen dibaca. tuh jadi kayak second content. Iya. Dari ada konten utamanya. Iya. Tapi konten utamanya kadang nggak menarik. Betul. Komennya bisa lucu. Tapi dia bukan second, Gokil. jadi bukan secondary tapi Bukan konten satu, konten dua. Iya. Dan konten 2-nya ini lebih menarik biasanya dibanding konten 1-nya. Tapi juga ngelihat kultur internet Indonesia 2000-an awal-awal Kaskus, orang itu berlomba untuk membuat komentar di tweet Kaskus pertama. Page one, Ya, Page Page One. one. Pertamax. Pertamax, Itu sejarah internet kita juga. Pertamax bos, Netizen kita. Benar. Pertamax. Pertama. Jadi Page selain one, Pertamax Page One, ya, tweet yang populer sama Pertamax. Pertamax di komen. Iya. Iya. Dulu tuh Kultur sampai ada satu ini lu inget gak? Ada satu orang sempat jadi konten kreator gara-garanya awalnya dia tuh komen di setiap channel YouTube. Iya. Siapa namanya gue lupa. Gue lupa. Iya ada ya. Lu pernah tahu Tahu, orang tahu, itu tahu, kan? tahu. Karena Iya, setiap iya. dan orang-orang itu akan komen di komennya dia gitu loh, di ininya dia. Anjing bang, lu selalu pertama untuk komenin orang gitu-gitu kan? Itu yang ini bukan sih? Yang itu bukan, itu yang radio ya. Oh bukan, itu mah Dustin. Dustin. Nggak, sejenis Dustin tapi di YouTube. Gua nge-refernya ke Dustin itu tadi. Nggak ada, gue tau. Aduh lupa namanya. Dan itu sempat di akhirnya masuk podcast banyak tuh. Lu tuh ngapain sih sebenarnya gitu-gitu? Emang dedikasi hidupnya untuk itu mungkin. Iya. Menarik sih. Berlebih berarti dia ya. Mungkin dia menciptakan sebuah peluang kerja baru mungkin di situ. Buzzrep. Buzzrep. Buzzrep kan bukan peluang kerja baru, Buzzrep. Ya baru lah, terhitung baru lah. Iya sih. Ya baru-baru kemarin masuk APBN ya. 10 tahun inilah. Ya, belum nyampe malah. 2014. Iya belum nyampe, 8 tahunan. 2014 kan jalur prestasi. prestasi. 2014 kan jalur Medan Merdeka, tapi kan sebelumnya jalur Balai Kota. Nah, Iya, benar. Gue lupa tuh tempat ada ya. Ada dong. Itu adalah pencetak. Jalur veteran sama jalur Balai Kota. Benar. Jalur Kebon Sirih ya. Benar. Jadi ada yang bilang kalau lu masuk politik, mimpi lu tuh kalau nggak masuk Senayan, masuk Medan Merdeka atau Kebon Sirih minimal. Kalau lu nggak punya mimpi itu nggak usah jadi politikus. Ini Pak Joko di mana mimpinya? Nggak ada pak, makanya saya nggak pantas jadi politikus. Lemasin aja Jay. Saya baru ketemu sama orang yang marga satwa itu udah puyeng. Marga Satwa. Beneran. The Dark Side of NTB itu udah puyeng pala gua. Kita sebut saja ini Dat Father. Darth Vader. Kebagusan sih. Kebagusan. Enggak ikhlas gua. Sampai Enggak, Vader itu lebih keren ya. Itu Anakin coy. Anakin ya, Vader. Maul aja gua nggak mau. Darth Maul tuh bisa main tongkat canggih ya. Siapa? Palpatine. Palpatine. Ya boleh lah. Ya.
Tapi balik lagi teman-teman, Yang paling penting yang paling penting Kita kawal kita bersama harus Bapak fokus dan kawal bersama Bapak Listio. Ya. Listio. Kami bersama Bapak Listio. Di mana kira-kira ujungnya? Nggak tahu ya, karena perkembangan. Feeling gua tiba-tiba hilang. Iya. Karena gini, Kayak gak bertanggung jawab gak sih narasi di apa isu-isu di Republik ini tuh? parah geng, Endingnya tuh tiba-tiba hilang gitu. parah geng. Jadi yang di PTDH itu, yang bintang baru 1 geng. Jangan kronologis. Iya. Iya. Jangan terjebak. Iya. Iya. Nanti dalam ya. Dalam nanti jangan. Iya deh. Coba apa aja nih kira-kira yang kita ingat nih? Yang tiba-tiba hilang. banyak Pak. Banyak banget ya. Yang sebelum itu, Apa itu? Yang di tol? Gua udah lupa lagi tuh. yang di tol kan sempat mau dibawa-bawa lagi tuh Pak. Yang di tol itu masalahnya itu lebih parah dari hilang Pak. Dilegitimasi bebas. Itu cuman 2 orang Pak Iya. yang masuk dan nggak ada hubungannya mungkin 2 orang itu. Iya nggak tahu Pak. Tapi kita mah prinsipnya percaya pada institusi Polri ya. Oh iya, Iya. kami tetap bersama Pak Listio. Listio. Apa yang terjadi di sana, biarkan dia bicara. Pokoknya Bapak Listio ngomong apa, kami dukung. Dukung. Ya maksud gue itu menurut gue lebih parah. Kalau yang banyak tuh kan kasus-kasus Dan ini sebenarnya ngindarin tukang bakso tadi sebenarnya. iya kasus-kasus penghilangan orang, terus yang kayak gitu di kita kan sering hilang tuh ya, sering. Jadi bukan cuma orang yang hilang Pak, Kasusnya hilang. kasusnya juga hilang emang. Iya makanya kita jangan ngomongin yang kronologi kayak kata Bang Dimo tadi. Iya. Ntar jadi salah satu orang itu. Kayak wacana tadi ya. Korupsi isu itu. hilang. Korupsi hilang. Iya gitu-gitu terus apa yang terakhir ya? Biorka nih belum Biorka. Biorka masih ramai. Nggak tahu ya, gue punya perspektif aneh sih. Bukan aneh, banyak juga yang mengamini bahwa ya ini lagi-lagi hanya ingin mengalihkan isu Sambo aja. Karena Gua yang malah kayak ada yang bahwa Biorka nggak sejago itu cuy. ukuran Sistem jago. yang dibobol aja ya mungkin. Loh kalau itu ya Itu no issue ya. no issue, itu mah kita deal berempat. Sistemnya anak SD yang jagain itu mah ya gitu. Maksud gue Anak SD lah. Enggak. SMP. SMP kelas 1 lagi ya. Masih ospek lagi. belum tengah tahun masih ospek Atau ini. enggak bukan anak SD tapi yang usianya udah senja sehingga cara pikirnya seperti anak Anak SD. SD. Kalau ini nggak apa-apa, digebukin boleh ini Pak yang ini. Alik. Ya paling yang gebukin teman-teman kita juga. Nggak, cuman maksud gua ya kayak kemarin pertanyaannya Bang Dans itu yang kayak WikiLeaks nggak sih? Enggak. Gitu ngerti nggak sih? Tidak dikemas secara terorganisir ya. Iya, terus bapak kita kan sempat diancam Bapak Jokowi, datanya akan diretas dan dirilis, nggak kejadian juga. Terus Karena udah diretas pasti, Cak Mahfud cuma belum dirilis aja. Cuma nggak dirilis. Cak Mahfud ngomong, Biorka itu bukan apa-apa, wong nulis nama ibu saya aja salah. Jadi Mungkin bukan nulis nama ibunya salah, tapi di Dukcapil nama ibunya salah. Bisa jadi. kan harap ya, maksud gua udah tahu itu sebenarnya. Iya. Jadi dia jangan iniin. Ya, gue setuju kalau Tuh, udah ada bunyi. kalau di level tadi pertanyaannya bagus tuh kayak ini WikiLeaks nggak sih? Jauh. WikiLeaks tuh bisa sampai ngebobol email percakapan yang sangat Betul, private, betul. bisa bahkan ngetranskrip percakapan telepon. Iya. Bahkan ngebuka data-data yang terencrypted gitu Iya. ya. Gitu ya. Dan memang iya, tapi kalau gue lihat ya ini lepas dari misalnya kita ngelihat Biorka ini gimana ya, kayaknya gue curiga di yang ditarget itu adalah data-data umum aja nggak bisa diproteksi. Sebenarnya bukan sesuatu yang segitu rahasia banget, tapi punya impact ke hidup kita kayak NIK dan sebagainya. Data itu kan berkaitan dengan
pajak, berkaitan dengan apa dan sebagainya, yang katanya dijanjikan akan kalau lu nanti serahkan itu akan diprotek, ternyata sangat mudah diaksesnya gitu kan. Kayaknya memang ini berkaitan sama Ketok palu RUU PDP kemarin. betul Iya. ke situ. Dari pemilihan profile picture sih gue bisa nebak. Kenapa profile picture-nya itu sih? Iya, gue malah berpikir kayak orang-orang anonimus gitu loh. Iya. Iya. Ya, Berarti hacker kelas kacangan berarti biarkah sebenarnya mau yang hacker kelas apapun tapi ya yang diglorifikasi sama isu. ya pengalihan dari isu Sambo lah sebenarnya. Tetap itu sih. Kalau gue bahkan ngelihatnya dia punya goal. Apa itu Pak goalnya, Pak? Dia bukan mau ngehack data pribadi. Dia cuma mau shaming. Iya makanya gue kok Gue mau merasa Bjorka itu adalah hacker berakhlak. anjing. Hacker berakhlak. Iya. Ini tuntutan ras, Pak. Iya sih. Iya. Dia tetap harus bawa-bawa itu ya. Iya. Gue rasa itu anggota Hizbul Waton gitu kan. Dia cabang Eropa gitu. Eropa. Bangsat nih kita nggak ada proses editing anjing. Oh iya. Iya nggak apa-apa. Enggak kan ya? Enggak baperan kali ya. Nggak, tipis. Oh udah jadi ketua harian kok, tenang aja. Terus Ya. what next nih, what next? Ya. Mu gimana Mu? Yang juga ini udah menjelang kan akhir tahun ini tuh disebut apa ya? Penentuan nih. Ya kan? Timeline penentuan itu kan di akhir tahun ini nih. Penentuan apa dulu nih? Penentuan gimana Indonesia ke depannya. Oh iya, maksud Iya, lu tuh kan. berapa pasangan gitu, bukan? Ya kalau Bukan. kalau emang Langsung. nasibnya hanya sebatas itu ya mau gimana? Langsung. Kan gue masih Nggak bawa nanya gue bawa penentuan. narasi besarnya dulu kan. Narasi besar. Narasi besar Iya. kan. 2024 sampai 2009 itu 2029 itu kan gongnya itu kan di beberapa bulan ini nih. Iya. Ya kan? Di beberapa bulan ini yang akan menjadi apa ya, kalau ibarat pertandingan apa? Pertandingan bola gitu apa? Pandit-pandit bola gitu kan? Iya. Nah, ini kan serunya nih ya. Serunya ya kan, ini kan masuk kepada bursa transfer ya. Betul, bursa transfer. Bursa transfer masuk di sini. Apalagi istilah bolanya gue nggak terlalu Iya, ini adalah ya bursa transfer untuk memprediksi bagaimana season ke depan kan? season ke depan. Iya. Penentuan nih perebutan pemain-pemain bintang. Betul kan kalau kayak di bola itu kan adalah apa ya? Iya. Kan Agen-agen. iya, tapi kan maksudnya narasi-narasi yang berputar itu kan kayak bintang muda muncul kan Oh gitu iya, ya. iya. Atau misalnya bintang tua yang bersinar kembali. Nah, ya kan kayak gitu-gitu tuh iya. biasanya tuh. Nah. Atau dulu presiden sekarang wapres. Iya, bisa. Tapi kita kan belum nih nyampe nih, atau mungkin bulan depan atau nggak tahu lah. Masih di Sambo nih gitu. Masih disambung. Masih di Sambo nih. Ibarat katanya kalau di apa namanya di istilahnya musim bola harusnya udah ngomongin bakat-bakat baru ya kan, potensi-potensi transfer. Ini kita masih ngomongin apa ya? Masih ngomongin Apa ya istilahnya kalau kayak gini itu Calciopoli sih Mu, kalau di Italia itu pernah dulu tapi ada. udah se-Calciopoli itu apa belum kali? Atau udah? Udah kalau menurut gua sesambo ini mah ya. Oh iya, Calciopoli ya. Iya, karena iya. Itu kan kita cenderung melihatnya jadi suram gitu musim ke depan ya. Agaknya ya. Agaknya. Iya. Tapi apakah ada harapan-harapannya? Nah, itulah yang nggak Kan pernah tadi ada keluar di meja ini, Bro. Coba, tadi kan ada apa namanya? Ada bisikan-bisikan poros apa? Gondang dia, Proklamasi Simatupang, GPS. Jadi poros GPS Dengan pasangannya melahirkan Indonesia bagus. Indonesia bagus, gitu kan? Atau You hear it first in Wiasa Project.
From Me as a Project. Atau Praga katanya kan. Aduh. Aduh, Atau Praga Iya, atau apa? bisa jadi Puamiami. puasa. Ini yang paling menarik ini. Terakhir nih. Gimana nih kawan-kawan? bisa Belum terasa loh hype-nya loh. bisa Praga atau bisa Prajo, terserah. Prajo. Prajo ini karena opsi yang menarik loh. Menarik banget, Pak. Dan- Jangan Prajo lah, Prawi. Goblok. Hati ini. Ada siapa ya? Kasih tau gak ya? Gimana teman-teman? Harusnya kan udah mulai hype-nya harusnya udah kerasa dong. Tapi kenapa belum kerasa ya? Banyak. Pertama mungkin tadi sih ya gue dengar dari KMRT Joko Prasetyo Sulaksono. Iya, karena memang orang masih menunda obrolan itu dulu. Menunda obrolan, oke. Jadi lebih ke digugonin dulu gitu, mau gogonnya diinin karena sekarang itu banyak yang belum tumbuh sempurna ditebang. Dari emas jadi perak Dari emas jadi perak, atau malah kemungkinan jadi besi bekas. jadi besi bekas. Iya, karena di sini lagi apa ya? Hero Apa ya? ya? Hero ya? Siapa yang nebang? Hah? Nah itu tuh keahliannya KMRT tuh. Siapa yang nebang? Keremet. Heeh. Siapa yang nebang Pak Jok? Yang nebang yang punya kepentingan, Bang. Iya tahu. Karena tadinya Lebih seksi dikit lah, jangan cuma. Ya kan gini, Mu. Kita kan Ini kan konten. kalau kita kan ya buat orang yang nontonin di YouTube bakal paham. Gue pakai apa nih sekarang? Jangan tuh kan jangan. enggak, makanya gini. Di-upload YouTube-nya. Maksud gua gini, Mu. Ini bisa diobrolin, tapi Bisa. kita harus lewat Vepo. Kan kemarin beliau membuat sebuah pidato. Ada pihak-pihak yang mencoba membuat ini hanya menjadi dua pasangan. Ada pihak-pihak gitu kan? Iya, bener gak? Ada kan dia ngomong itu kan? Nah, artinya ketika lagi ngeracik jangan diganggu. Itu oke. kayaknya berarti ada yang suka sweeping, Pak. Iya, ada yang screening ya. Screening terus, oh ini nggak asik. Gitu. Nah gitu. Nah, soal itu siapa? Nah, itu pertanyaan besar ya, pertanyaan besar. Iya. Meskipun yang bertindak biasa alat-alat negara juga kan. Ah, iya. Bisa itu alat-alat negara ya. Ya kejagung kan alat Pak. Iya sih. RUKHP itu udah ketok palu belum sih? Revisinya? KUHP. Yang baru? Belum. Belum. Masuk prolegnas tahun depan lagi. Iya, aku baca pas sebelum satu. Iya. Yang udah cepet itu. Tapi itu bisa kemungkinan dikejar di akhir Tahun Jadi ini. si prolegnas tahun depan tuh kan agak lebay ya jumlahnya kan. Gue sih nggak percaya itu. Goal. Itu ada yang kena kejar di akhir tahun ini itu yakin. Di setelah reses yang ini kan besok mau reses nih. Setelah reses yang masa sidang terakhir sebelum akhir tahun. Iya. Itu banyak kejutan tuh cuy. Iya. Siap-siap aja, pantengin aja. Di masa-masa orang sudah mau libur-liburan, mau akhir tahun. Tolong jangan ganggu. Nah, itu. Itu gue inget banget yang Tiba-tiba. habis aksi panjang ya, yang soal menolak serangkaian undang-undang, inget nggak? Itu juga kan di bulan itu. Pas. Iya bener. Iya, di bulan itu, wih bener, Mbak. Bener banget keluar ya. Iya, tiba-tiba jebret Desember. Alhamdulillah, Pak. Iya kan? Aing nggak lompat 2 tahun itu tuh. Iya. Kapan keluarnya? Keluar di situ. Keluar, orang lagi sibuk tuh, Pak. Reformasi di korupsi. Reformasi di korupsi. Terus pas udah mulai turun, masuk ke fase libur, orang lagi sibuk nunggu THR. Jeger, ada hadiah Christmas. Omnibus Law. Omnibus belum juga. Ada Di Desember periode itu. juga. Alhamdulillah memang timelinenya selalu pas. Keren lah. Iya. Bulan Ramadan tuh. Itu salah satu favorit, Pak. Bulan Ramadan, Desember. Emang hari-hari keagamaan tuh paling pas, Pak. Buat apa ya? Mencari berkah di momen itu, ngeluarin undang-undang yang pas. Iya. Gitu.
Luar biasa, luar biasa. Jadi Bang Jak, kapan nih kita bisa mendapatkan drama seru lainnya setelah Sambo ini? Ataukah tahun ini akan tutup Sambo sampai ke tahun? Oh, Sepanjang apa napasnya? Lalu mungkin lalu lah, coba lalu. sampai akhir tahun kan ya? Enggak, kalau saya sih melihat skenario yang dirancang oleh siapapun ya, mau itu ataupun secara organik seperti yang sudah saya bilang, belum ada yang bisa sampai dibicarakan secara all year round gitulah gitu ya di Ya, Indonesia ya, ya. ini. Belum ada yang mau mecahin rekor Bang. Iya, All year round mau. Tapi Sambo kan sebenarnya nggak all year juga kan, dia dari pertengahan tahun kemarin lah. Ya, tapi pertengahan tahun kemarin hitungannya 3 bulan lah udah ya, 3 bulan gitu ya. Mungkin kalau secara pola pengamat Ini amatir. udah mulai habis nih ya. Iya, Harusnya. harusnya. Tapi yang kita harus fokus dan kawal. Mm-mm. Kawal. Nah, ada space Oktober, November, Desember ini yang perlu ada drama baru untuk dihadirkan ke masyarakat untuk nge-layer ya seperti tadi itu. Kejutan-kejutan kado akhir tahun. Kado akhir tahun. Kado akhir tahun. Ngecek ombak. Ngecek ombak yang tadi Pak. Ya kan 2 apa 3 mana ya. Itu kan biasanya udah mulai tuh tipis-tipis dinaikin dulu. Kalau ini sama ini ya kan gitu. Kalau ini sama ini. Kemarin udah ada yang ngecek ombak solid ternyata ya. Iya. Hah? Yang Apa tadi bagus tuh yang ketiga? Puami-ami. Puame kemarin udah ngecek ombak. Masih perlu nggak nih terahnya Soekarno katanya. Iya. Hasilnya kok nggak ikutin hasilnya gimana? Solid Pak. Solid. 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 Dari ranting sampai ke Iya. Langsung di Senayan dibentuk dewan, Pak. Dewan kolonel kolonel. untuk mengawal hal itu. Oh, Iya. Solid. suram sih. Coba. Ya udah lah ya. Pak Dimo ini sinis aja. Enggak bener ada beritanya mau. Iya ya, termasuk gue nggak ikutin gue. Iya, sampai ada satu grup sendiri katanya sih kultural lah itu mah nggak serius. Cuman udah ada kliknya Dewan Kolonel itu. Dewan kolonel. Menarik. Iya, tapi emang kayak belut sih Pak. Lu nggak bisa prediksi. Tapi satu hal yang pasti Pejal deh ya. pejal. Seperti yang dibilang lalu nggak ada yang all year around itu karena nggak ada yang punya nafas panjang itu Pak. Gitu. Walaupun kita tetap percaya Pak Listio Sigit nafasnya panjang Pak. Ngawalinnya. Panjang. Iya. Apa, Pak? Yang nggak kuat mah kita aja Pak nemenin ya Iya. kali ya gitu. Sudah bukan terdistraksi ya, secara pelan-pelan ini lagi bosan gitu biasanya Iya. masyarakat. Mungkin bensinnya masih banyak, cuman usernya yang capek, dibawa Jenuh ya, keliling. Jenuh. jenuh. Bisa. Iya. Tapi ini secara tidak langsung sebenarnya tuh ada satu hal yang benar-benar kayak Sebelum itu hype banget. tapi itu ini benar-benar distraksi dari Sambo, distraksi harga minyak goreng, Heeh. Harga telur, BBM. satu isu ini benar-benar Kayak nggak ada berkembang gitu. Apa Pak? 3 periode Pak. Wah. Iya. Ada Pak sebenarnya dites tipis-tipis terus Pak. Ya tapi kan tenggelam tuh Pak. Tenggelam Tenggelam. karena udah ada opsi. Kalau di Israel bisa gantian kenapa di sini kagak? Nih, gitu. Gila sih itu. Iya, gantian terus Pak. Sakit. Kan gitu di Israel tuh abis jadi ini turun jadi ini terus naik lagi sebagai wakil kan. Terus nanti gitu diolah. Iya. Iya, kan yang ditolak sama MK itu adalah 3 periode kan? Iya. Sebagai presiden. Iya. Kalau wakil wallahu alam kan. Belum ada legalitas yang terlalu. Lah Pak JK Iya. tapi 2 periode sih Pak JK. Tapi kayaknya nggak Tapi ada pernah yang... lompat ini kan, maksudnya Beda pasangan. beda pasangan. Iya, tapi masih 2 periode karena satu sama SBY, satu lagi sama Jokowi. Tapi satu periode. Tapi kayaknya nggak ada deh aturan yang melarang seseorang 3 kali jadi wapres kan?
Apa ada? Nggak ada kayaknya. Itu harus kita cek bareng-bareng. Iya. Kalau ada tulis di kolom komen aja ya. Anjing. Sedap. Tulis di kolom komen, geng. Perawi ini menarik berarti ya? Menarik. Jadi apapun itulah teman-teman ya. Praga, perawi. Apapun itu, ya tetap narasi masih terus berputar. Yang mau ngulik silakan ngulik. Yang Iya. mau mamam silakan mamam. Iya. Yang penting jangan dibanding-bandingkan. Nah, kawal terus Sambo. Perjalanan monumental terbentuk